Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya adalah mahasiswa MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Universitas Islam Malang. Baik, di sini saya akan membahas salah satu materi pidana ekonomi, yaitu mengenai tindak pidana pasar modal. Pengertian pasar modal itu sendiri, pasal 1 angka 13 Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian, pasar modal menurut Panji Anoraga dan Ninik Widianti, pasar modal itu sendiri dimaknai sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Kemudian sejarah pasar modal diperkirakan sudah ada sejak tahun 1878 dengan dibentuknya perusahaan Dunlop dan Gove yang bergerak dalam bidang perantara, perdagangan komoditi dan sekuritas. Pasar modal di Indonesia berkembang sejak penjajahan Belanda. Di Batavia didirikan bursa efek dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek pada 14 Desember 1912 yang merupakan cabang dari Amsterdam's Effectenbeurs di Belanda. Kemudian, Amsterdam's Effectenbeurs yang didirikan pada abad ke-15 sebagai bursa yang memiliki eksistensi paling lama dalam perdagangan saham. Bursa Efek Amsterdam merupakan bursa efek tertua di dunia. Menurut Petram tahun 2011, ini awal perdagangan efek di Indonesia. Perkembangan bursa efek di Batavia pesat dan masyarakat berminat berkegiatan di bursa tersebut. Untuk menampung minat masyarakat, pada 11 Januari 1925 diselenggarakan perdagangan efek di Surabaya dan di Semarang. Dibuka bursa efek pada 1 Agustus 1925 pada masa penjajahan Jepang. Pasar modal tidak berkegiatan karena situasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan perdagangan efek. Pada masa Perang Dunia Kedua, bursa Batavia, Surabaya, dan Semarang ditutup. Penutupan tersebut menyulitkan para pemilik dan pedagang efek dan mengakibatkan penanam modal tidak mau berinvestasi di Indonesia pada masa tersebut. Ketidakgairahan dan kelesuan bursa efek tersebut hingga masa pemerintahan Orde Lama, bahkan pada Orde Soekarno ini berkegiatan bursa efek berhentinya sama sekali. Bursa efek diaktifkan kembali pada 1977 pada masa Orde Baru. Kemudian pada Bursa Efek berkegiatan hingga sekarang dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian lanjut mengenai kejahatan di pasar modal. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan, manipulasi pasar atau market manipulation, dan perdagangan orang dalam atau inside trading. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor atau pemodal serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Ketentuan pidana pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukum pidana penjara bervariasi antara 1 sampai 10 tahun. Dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak pemodal dan jumlah uang yang sangat besar. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 103 sampai pasal 110. Pasal 103 berbunyi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, 34, 43, 48, 50 dan pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian, setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Kemudian bunyi pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ayat 1 dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Kemudian bunyi pasal 105 UU Pasar Modal, manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian bunyi pasal 106 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Kemudian setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 107 UU Pasar Modal, setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, serta menghapuskan, mengubah, menghamburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 108 UU Pasar Modal, ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, pasal 104, 105, 106, 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud. Kemudian pasal 109 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan kemudian pasal terakhir yaitu pasal 110 UU Pasar Modal, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 2, pasal 105 dan pasal 109 adalah pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, 106 dan pasal 107 adalah kejahatan. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pasar modal yaitu criminal liability atau di dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu unsur mens rea, ada kesalahan lalu siapakah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut di dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.